Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, Sintayong segera mengumumkan roadmap Timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana akan dimulai pada September 2024. Ketika roadmap dirilis Sintayong, PSSI langsung bergerak, termasuk mempersiapkan pemanggilan pemain hingga fasilitas hotel. Namun demikian, Yunus Nusi mengungkapkan, skuad Garuda bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta terlebih dahulu. Selepas itu, barulah mereka terbang ke Arab Saudi. Kembali mengingatkan Timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Medio September 2024 sendiri akan ada 2 pertandingan yang akan dilakoni oleh Marcelino dan kawan-kawan, di mana yang pertama mereka akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September. Kemudian menjamu Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, lawan-lawan yang akan dihadapi di grup C jauh lebih kuat daripada skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia juga punya ranking FIFA terendah di antara yang lain. Meski demikian, gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tidak melihat lawan-lawan kuat di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai beban tim mereka. Ia pun mengaku hanya fokus pada tim sendiri tanpa memikirkan hal yang lain. Jepang dan Australia pun belum lama ini berhadapan dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari situ, Marcelino akan mencoba belajar mencari celah mengincar kemenangan. Polemik kiper Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Setelah sebelumnya penjaga gawang berusia 26 tahun itu belum bisa berkostum Timnas Garuda, meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Namun terkini, mantan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Ia pun menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mempunyai harapan baru terhadap klub barunya nanti. Pemain berusia 19 tahun itu pun ingin memberikan kontribusi lebih di klub barunya tersebut. Tentu motivasi ini tak terlepas dari kurangnya menit bermain, membuat Marcelino tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari KMS Kadense. Meski demikian, ia mengaku masih akan bermain di Eropa usai dibuang klub asal Belgia KMS Kadense. Namun, sang pemain masih merahasiakan klub barunya tersebut. Menariknya, terdapat beberapa opsi klub yang masuk kepada dirinya. Setelah sebelumnya klub Oxford United ramai diperbincangkan mendekati wonderkid Timnas Indonesia ini. Belum tahu, kita lagi proses. Ada beberapa opsi juga kita obrolin. Ya, kita lihatlah sampai saya sign, kita lagi proses, ada beberapa opsi. Saya harap saya bisa berkontribusi lebih banyak di klub baru. Jelas Marcelino Ferdinand. Hasil buruk yang didapat Vietnam saat bersua Indonesia di berbagai level tim nasional tahun 2024 jadi sorotan media. Terkini, Vietnam kembali meraih hasil buruk ketika bersua Indonesia di putaran tempat ketiga Piala AFF U16 2024 pada hari Rabu 3 Juli. Tanpa ampun, anak asuh Novarianto menghajar Golden Star Warriors 5-0 di Stadion Manahan Solo. Sementara itu dilansir dari media Vietnam Soha, kekalahan dengan skor telak itu memperpanjang catatan negatif Vietnam. Di 3 pertemuan sebelumnya, Vietnam juga jadi tim yang selalu kalah. Rentetan hasil buruk ini pun membuat Vietnam telah menelan 4 kekalahan dari Indonesia hingga pertengahan tahun ini. Gawang Vietnam juga kebobolan 10 gol dan tidak sekalipun bisa membobol gawang Indonesia. Sementara itu, rangkaian hasil positif ini
juga memperlihatkan timnas Indonesia di semua level mulai berkembang. Kemajuan paling signifikan bahkan diperlihatkan tim Garuda yang bisa melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Liga Italia Serie A musim 2024-2025 tentu bakal ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola tanah air. Lantaran bek timnas Indonesia Jesus bakal ambil bagian. Jadwal official untuk musim baru Serie A sendiri telah dirilis. Jesus merupakan bek andalan Venezia di kompetisi kasta kedua Italia Serie B musim lalu, di mana pemain berusia 24 tahun ini tampil 25 kali di liga dan bahkan mencetak 3 gol sebagai seorang bek sentral. Untuk Venezia sendiri, tim berjuluk The Leoni Alati ini akan membuka kampanye Liga Italia musim ini dengan menghadapi Lazio di pekan perdana sebagai tim promosi. Jika tak ada Aral Milintang, Izas pun sangat mungkin untuk berduel melawan striker andalan Lazio Ciro Immobile. Ini akan jadi ujian bagus dan berat buat Izas. Mengingat Immobile pernah 4 kali menggondol gelar Coppa Corriere alias top skor kompetisi Serie A. Ex-bomber Juventus dan Torino ini pun meraih di Liga Italia musim 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020. Serta terakhir pada 2021-2022. Sintayong akan segera memimpin pasukannya pada duel sengit pada bulan September ini, yakni melawan Arab Saudi dan Australia. Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan menjalani laga sengit selama babak kualifikasi. Namun ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Apalagi Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun skuad yang cukup solid. Dalam hal ini, AFC pun ikut menyoroti perjalanan skuad Garuda di ajang tersebut. Apalagi, laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan akan dihadiri oleh puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia pun siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim kuat. AFC sendiri menilai bahwa ini akan jadi momentum bagi Sintayong untuk bisa balas dendam. Karena sebelumnya mereka sempat dipermalukan oleh tim lawan. Kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas yang berbeda. Pelatih timnas U16 Thailand saat ini, Jaded Miller, angkat bicara soal kehadiran Asnawi Mangkualam di Port LC. Dirinya memuji kehadiran Asnawi Mangkualam sebagai salah satu pemain terbaik Asia Tenggara. Kehadiran Asnawi Mangkualam dapat meningkatkan kualitas Liga Thailand. Pelatih 52 tahun tersebut siap mengikuti Port LC selama ada Asnawi Mangkualam tiap pekannya. Ex-asisten pelatih timnas Thailand senior tersebut pun tak mau jejak pemain timnas Indonesia hanya berhenti di Asnawi. Pasalnya, pencapaian timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya di mata Jaded. Ia pun mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Pencapaian tersebut pun membuatnya yakin banyak pemain Indonesia bisa main dan bersaing memperebutkan tempat utama di Thai League. Brad Maloney baru saja mengantarkan Australia menjadi kampiun ASEAN U16 2024 pada Rabu 3 Juli. Menariknya, Brad Maloney adalah sosok yang pernah berhadapan dengan dua pelatih timnas Indonesia, Sintayong dan Nova Arianto. Brad Maloney sendiri pernah melawan Sintayong saat masih jadi pelatih timnas U23 Malaysia di SEA Games 2021. Kini 2 tahun berselang, Brad bertemu anak didiknya Sintayong, Nova Arianto, sebagai juru taktik timnas U16. Pelatih 52 tahun itu pun melihat pengaruh pendekatan yang dilakukan Sintayong di timnas Indonesia senior, menurun ke timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto.